tentang pengingkar takdir. Bab tentang pengingkar takdir. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma walladhi nafsu Muhammadin walladhi nafsu Ibni Umar biyadihi law kana li ahadihim mithla Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillahi ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, demi yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, maksudnya demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai dia beriman terhadap takdir. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Penjelasan hadits secara global atau athar ini secara global. Dalam athar ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bersumpah bahwasanya siapa yang berinfak dengan infak yang besar, ya beramal dengan amalan yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut sampai dia beriman terhadap takdir. Kenapa? Karena beriman terhadap takdir itu adalah salah satu rukun iman yang 6. Ya, salah satu rukun iman yang 6. Maka mengingkari salah satu dari rukun iman itu adalah kekafiran. Ya, adalah kekafiran. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari kaum muslimin. Ya. Sementara dia berinfak tapi ternyata dia tidak beriman dengan takdir, itu sama artinya dia sama dengan orang kafir yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekahnya. Taib, faedah dari hadits atau dari athar. Faedah yang pertama, bahwasanya iman itu ada atau iman itu memiliki 6 rukun. Iman itu memiliki 6 rukun. Yang mana tidak akan benar iman seseorang sampai dia beriman dengan semuanya. Kan ada 6. Jadi dia tidak dikatakan beriman sampai dia beriman dengan semuanya, ya, dengan 6 rukun iman tersebut. Faedah yang kedua, bahwa kebaikan dan kejelekan adalah takdir dari Allah. Kebaikan dan kejelekan adalah takdir dari Allah. Faedah yang ketiga, bolehnya bersumpah. Bolehnya bersumpah kalau ada maslahat walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Sebagian di sini Ibnu Umar tiba-tiba bersumpah. Ya, faedah yang keempat, dianjurkan untuk menekankan fatwa, ya, menekankan fatwa yang penting dengan sumpah. Dianjurkan untuk menekankan fatwa yang penting dengan sumpah. Kemudian hubungan antara
athar ini dengan bab. Hubungan antara athar ini dengan bab. Di mana pada athar atau perkataan Ibnu Umar ini menjelaskan akan kafirnya orang yang mengingkari takdir. Akan kafirnya orang yang mengingkari takdir. Kemudian hubungan antara athar dengan tauhid, maksudnya hubungan antara perkataan Ibnu Umar dengan tauhid, di mana pada athar Ibnu Umar ini menjelaskan akan kafirnya orang yang mengingkari takdir. Karena mengingkari takdir itu termasuk syirik. Ya, termasuk syirik dalam rububiyah. Ya, maksudnya takdir itu artinya yang menentukan, yang mengatur. Kalau dia tidak percaya dengan takdir, berarti ada yang mengatur, ada yang menentukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengatur, yang menentukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan. Dan telah kita jelaskan tahapan-tahapan beriman terhadap takdir. Ada 4. Yang pertama ilmu, yang kedua pencatatan, yang ketiga kehendak, yang keempat kejadian atau takdir. Ya, jadi diketahui oleh Allah, tercatat, dikehendaki, kemudian terjadi. Ini 4 tahapan dalam beriman terhadap takdir. Selanjutnya, Wan Ubadah bin Samit radhiyallahu annahu qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu uktub faqala rabbi wa madha uktub qala uktub maqadira kulli shay hatta taqum as-sa'ah. Ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadha falaysa minni wa fi riwayatin li Ahmad wa qala inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama faqala lahu uktub fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin li Ibn Wahb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahwa beliau berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau mengetahui bahwa apa yang merupakan takdirmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang bukan takdirmu tidak akan menimpamu. Jadi maksudnya di sini seorang tidak akan merasakan manisnya iman, kesejukan hidup sampai dia beriman dengan takdir. Sampai dia beriman dengan takdir. Karena di antara keimanan terhadap takdir adalah kita meyakini apa yang merupakan takdir kita ya pasti akan kena. Yang bukan takdir kita tidak akan kena. Ya kan? Jadi kalau terkena musibah, maka dia katakan qadar Allah, takdir Allah. Ya kan? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, tulislah. Pena menjawab, apa yang saya tulis? Kata Allah, tulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Pokoknya catat. Kata Ubadah bin Samit, wahai anakku, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
siapa yang meninggal di atas selain ini bukan dari golonganku. Maksudnya beriman terhadap takdir. Ya. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena, tulis. Tulislah. Iya. Apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dalam riwayat Ibnu Wahab, siapa yang tidak beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk, maka Allah akan membakarnya dengan neraka. Ya, karena kalau tidak beriman dengan takdir berarti kafir, dan orang kafir ya akan dibakar di neraka. Tapi penjelasan hadits secara global, dalam hadits ini sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada putranya bahwasanya iman itu ada manisnya, iman itu ada rasanya, dan seorang tidak akan merasakan rasa atau manisnya iman sampai dia beriman terhadap takdir. Dia yakin bahwa apa yang merupakan takdirnya pasti akan menimpanya, apa yang bukan takdirnya tidak akan menimpanya. Ya, berdalil dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan dan memberikan faedah juga bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan makhluk yang pertama kali yaitu pena. Kemudian Allah perintahkan kepada pena untuk menulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya, dan siapa yang mati dan dia tidak beriman dengan takdir, maka dia keluar dari kaum muslimin dan tempat kembalinya neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan membakar orang yang seperti itu dengan neraka, dan neraka merupakan tempat kembali yang paling jelek. Faedah dari hadits. Faedah yang pertama, disyariatkan bagi bapak-bapak untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya, untuk mengajari ilmu agama kepada anak-anaknya. Seperti di sini Ubadah bin Samit memberikan nasihat kepada putranya. Ya, Ubadah mengatakan, wahai putraku, sesungguhnya iman itu ada rasanya, ada manisnya, ada kesejukannya, dan tidak akan bisa dirasakan kecuali beriman dengan takdir. Maka faedah yang pertama, disyariatkan bagi para bapak untuk memberikan nasihat, ya, pengajaran kepada anak-anaknya. Faedah yang kedua, dalamnya ya pemahaman para sahabat terhadap hakikat takdir dan beriman terhadap takdir. Bagaimana keilmuan para sahabat, mereka memahami betul akan hakikat takdir dan beriman terhadap takdir. Kemudian faedah yang ketiga, makhluk yang paling pertama Allah ciptakan adalah pena. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian faedah yang keempat, penetapan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah memiliki sifat berbicara. Di antaranya Allah berbicara kepada pena dengan Allah mengatakan, uktub, tulislah. Kata pena, apa yang saya tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, tulis segala sesuatu, takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Sesuai dengan Dia yang maha sempurna, tidak kita bayangkan seperti makhluknya. Jelas Allah berbicara. Sesuai dengan Dia yang maha sempurna, tentunya tidak sama dengan makhluknya. Kemudian faedah yang kelima, kafirnya orang yang mengingkari takdir. Kafirnya orang yang mengingkari takdir. Faedah yang keenam, bahwa yang menjadi penentu dalam amalan adalah akhirnya. Yang menjadi penentu dalam amalan adalah akhirnya.
Iya. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan siapa yang mati dan dia tidak beriman dengan takdir, ya maka dia kafir. Walaupun awalnya bagus, dia sholat, dia apa, pada akhirnya dia tidak percaya dengan takdir, maka yang dihitung adalah akhirnya. Yang dihitung adalah akhirnya, bukan awalnya. Faedah yang ke-7, ya, terdapat ancaman bagi siapa yang kafir terhadap takdir. Bagi siapa yang ingkar terhadap takdir, terdapat ancaman bagi siapa yang ingkar terhadap takdir. Taib. Jadi masalah takdir kita selalu ulang ya. Kita harus 4 itu ya. Ilmu, pencatatan, kehendak, dan kejadian atau takdir. Ilmu maksudnya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir, secara global maupun secara rinci. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa takdir semua makhluk ini tertulis. Jadi diketahui semua oleh Allah, kemudian ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, bahwa semua takdir itu ya nanti terjadi kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-qadar, yaitu kejadian atau takdir. Ya, atau takdir, kejadian atau takdir. Itu yang keempat. Maka semua yang terjadi berarti sudah melewati 3 tahapan. Yang pertama ilmu, yang kedua pencatatan, yang ketiga kehendak. Semua yang telah terjadi berarti telah diketahui oleh Allah semenjak dahulu tanpa awal, kemudian telah tercatat di Lauhul Mahfuz, kemudian dikehendaki oleh Allah, barulah terjadi. Taib. Hubungan antara hadits ini dengan bab, ya, di mana pada hadits menjelaskan akan kafirnya orang yang mengingkari takdir, akan kafirnya orang yang mengingkari takdir. Kemudian hubungan antara hadits dengan tauhid, hubungan antara hadits dengan tauhid adalah di mana orang yang menunjukkan akan kafirnya orang yang mengingkari takdir. Karena mengingkari takdir merupakan kesyirikan dari sisi syirik dalam rububiyah. Karena takdir itu artinya kita meyakini ada yang mengatur, ada yang menentukan, ada yang menguasai ya makhluk, dan tidak ada yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita tidak percaya dengan takdir ini, berarti kita meyakini ada selain Allah yang mengatur, yang menetapkan, yang menentukan ya kehidupan makhluk. Taib. Wa fi al-musnadi was sunani an Ibni Dailami qala ataitu Ubay ibn Ka'ab فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح
Rawahul Hakim fi sahihi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Taib. Kata penulis dalam Al-Musnad dan As-Sunan dari Ibnu Dailami, ya, beliau berkata, saya mendatangi Ubay ibn Ka'ab. Ya, saya mendatangi Ubay ibn Ka'ab. Terus saya sampaikan kepadanya, dalam diriku ini ada keraguan dengan takdir. Maksudnya ada masalah dengan takdir. Maka coba sampaikan kepada saya tentang takdir. Ya, semoga Allah menghilangkan ya keyakinan yang keliru tersebut terhadap takdir dari saya. Kata Ubay bin Ka'ab, ya, seandainya engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak menerima infak tersebut sampai engkau beriman terhadap takdir dan engkau yakin bahwa apa yang merupakan takdirmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang bukan takdirmu tidak akan menimpamu. Kalau engkau mati di atas selain ini, maka engkau termasuk dari penduduk neraka. Maka kata Ibn Dailami, saya datang ke Ibnu Mas'ud, maksudnya datang ke beberapa sahabat. Tadi datang kepada Ubay bin Ka'ab, sekarang tanya lagi kepada Ibnu Mas'ud, tanya kepada Hudzaifah, tanya kepada Zaid bin Thabit. Maksudnya beliau ini ingin meyakinkan dirinya, apa betul ini? Maksudnya sudah seperti ini mestinya. Jadi beliau tanya ke sahabat yang lain, jangan sampai salah jawaban atau jangan sampai ada jawaban yang berbeda. Maka beliau tanya ke sahabat yang lain, tanya ke Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Ibnu Yaman, Zaid bin Thabit. Ini ulama sahabat. Iya. Fakulluhum haddatsani, kata Ibnu Dailami, fakulluhum haddatsani bimithli dzalik. Maka semua mereka yang saya tanya tadi itu, ya, menyampaikan kepada saya seperti yang disampaikan Ubay bin Ka'ab, sama persis. Ya, sebagaimana hadits yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Taib. Penjelasan hadits secara global. Penjelasan hadits secara global, dalam hadits ini Ibn Dailami mengkhabarkan bahwa dalam hatinya ada kebimbangan, ya, artinya ada ketidakjelasan bagi dia dalam masalah takdir. Maka beliau ingin memperjelas, maka beliau datang kepada ahlinya, orang yang berilmu, ya, di masanya. Maka beliau tanya kepada ulama dari sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit. Iya. Maka mereka menjawab pertanyaan Ibn Dailami tentang masalah takdir, iya, dengan apa yang sahih dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak menerima amalan hamba sampai hamba tersebut beriman terhadap takdir. Ya, bagaimanapun banyaknya amalannya, bagaimanapun bagusnya amalannya, kalau dia tidak beriman dengan takdir, maka Allah tidak menerima amalan tersebut. Faedah dari hadits. Faedah yang pertama, wajibnya bertanya kepada ahlinya kalau tidak mengetahui hukumnya. Di sini Ibn Dailami pergi cari sahabat, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, ya, Ibn Mas'ud, ya, tanya kepada para sahabat. Nah, ini menunjukkan wajibnya bertanya kepada ahlinya. Wajibnya bertanya kepada ahlinya. Artinya kalau ahli agama, ya, tanyakan kepada ahli agama.
Kalau ahli dunia, tanyakan kepada ahli dunia. Iya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, luasnya ilmu dan pemahaman para sahabat. Ditanya yang ini, sahabat yang ini, sahabat yang ini, sahabat yang ini, Masya Allah, semuanya paham. Ini menunjukkan para sahabat terdidik dengan ilmu. Terdidik dengan ilmu, karena Ibn Dailami datang ke sahabat yang ini, bertanya. Kemudian datang ke sahabat yang ini, sahabat yang ini, sahabat yang ini. Jawabannya sama. Masya Allah, ilmu para sahabat. Bagaimana mereka memahami ilmu agama. Ya, mereka memahami ilmu agama. Luasnya fikih dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini harusnya kita sebarkan. Artinya kita belajar kurikulum supaya kita paham, oh ternyata walaupun kita enggak hafal misalnya ayatnya atau haditsnya, tapi kita paham. Pernah kita dengar, oh maksudnya begini, ya kan? Ini tentunya ya, tanya ke ikhwah yang ini, Masya Allah, dia paham, oh apa itu beriman terhadap takdir, oh ternyata ada 4 tahapannya, ya kan? Apa kalau tidak beriman dengan takdir, oh bisa kafir, ya, amalan gak diterima bagaimanapun banyaknya, ya kan? Karena termasuk salah satu rukun iman yang 6, ya. Dan awal-awal kesalahan yang terjadi atau kesesatan yang terjadi ini masih di masa para sahabat. Di akhir-akhir masa sahabat sudah muncul kelompok sesat gara-gara masalah takdir. Ya, gara-gara masalah takdir di akhir-akhir masa sahabat. Baik. Faedah yang ketiga, kafirnya orang yang mengingkari takdir. Kafirnya orang yang mengingkari takdir. Iya, kafirnya orang yang mengingkari takdir. Jadi sekarang kita paham ya, kalau misalnya ada musibah, kita katakan qadar Allah, takdir Allah, langsung lega. Karena kita mau apa? Kalau sudah terjadi kita mau apa? Kita enggak terima. Kapan kita enggak terima? Berarti kita enggak beriman dengan takdir. Ya kan? Karena kita harus yakin kejadian ini, ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah tertulis. Ya kan? Kalau kita menolak, kita tidak terima, cobanya seperti ini, seandainya begini, kenapa bisa begini, ya kan? Maka ini bermasalah dengan keimanan terhadap takdir. Ya kan? Maka di sini kita melatih diri kita supaya apa yang telah terjadi, ya, kita ingat takdir. Apa yang telah terjadi, kita ingat takdir. Siapa manusia mana yang mau ingin, manusia mana yang ingin kena musibah, ya kan? Yang kena kesusahan, musibah dan apa-apa yang tidak disukai. Tapi kalau sudah terjadi, langsung ingat takdir. Ketika terjadi, langsung ingat takdir. Qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, bahwa amalan itu, yang menjadi penentu dalam amalan adalah akhirnya atau penutupannya. Yang menjadi penentu dalam amalan adalah penutupannya. Jadi walaupun bagus amalannya, pada akhirnya dia tidak beriman dengan takdir, maka itu yang dihitung. Dia orang yang tidak beriman terhadap takdir, sehingga apapun amalan sebelumnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah atau hubungan antara hadits dengan bab. Hubungan antara hadits dengan bab. Di mana pada hadits menunjukkan akan kafirnya orang yang mengingkari takdir. Akan kafirnya orang yang mengingkari takdir. Jadi lagi-lagi pengingkaran terhadap takdir ada 4 itu ya. Mungkin mengingkari ilmu, misalnya mengatakan nanti terjadi baru Allah tahu, gitu ya. Nanti terjadi baru Allah tahu. Ini adalah kekafiran. Atau misalnya kejadian ini tidak tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak tertulis di Lauhul Mahfuz. Atau dia mengatakan misalnya ini bukan kehendak Allah, ini kehendak saya. Ya kan? Atau dia mengatakan kejadian ini bukan
bukan ketentuan dari Allah, tapi ya otomatis terjadi tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang menentukannya, ya kan? Misalnya kalau ada musibah, nah ini kejadian alam, ya, ini kejadian alam, ini gesekan ini patahan ini, ya, ini patahan ini, gesekan ini, ya. Artinya kalau kita bertanya siapa yang patahkan, siapa yang tiupkan angin, siapa yang jadi, ya kan? Tidak mungkin patah sendiri, tidak mungkin terjadi gesekan sendiri, tidak mungkin angin bertiup sendiri, pasti ada yang mengaturnya, ya kan? Maka ini termasuk keimanan terhadap takdir. Kita meyakini bahwa segala kejadian ini adalah ada yang menentukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan alam ini ya kejadian alam, ya. Adanya patahan ini makanya terjadi tsunami, terjadi gempa, ya. Seakan-akan tidak ada yang mengaturnya. Ya, jadi lagi-lagi saya ulangi, dalam beriman terhadap takdir 4 itu ya. Ilmu, pencatatan, kehendak, dan kejadian atau takdir. Kemudian hubungan antara hadits dengan tauhid. Hubungan antara hadits dengan tauhid, di mana pada hadits menjelaskan akan kafirnya orang yang tidak beriman terhadap takdir. Ya, orang yang mengingkari takdir karena itu adalah bentuk syirik dalam rububiyah. Sudah tadi ya, kita harus meyakini bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya, ada yang menentukannya. Yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang sehat, kan ada yang tentukan. Itu namanya takdir, ya kan? Maka siapa yang meyakini bahwa tidak ada takdir, ya berarti alam ini ada yang tentukan dong selain Allah Azza wa Jalla. Ada yang kaya, dia sendiri yang atur. Maksudnya ada yang kasih kaya selain Allah Azza wa Jalla. Ada yang kasih miskin selain Allah Azza wa Jalla. Ada yang kasih sembuh selain Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan kesyirikan dalam rububiyah. Artinya kita meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur ya kejadian di alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini dalam masalah al-iman bil qadar. Masalah al-iman bil qadar. Taib. Selesai dari bab yang ke-60. Sekarang kita masuk di bab yang ke-61. Bab yang ke-61. Jadi untuk masalah takdir insyaallah sudah bisa ya. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah dan al-khalq. Ilmu, catatan, kehendak dan kejadian atau takdir. Ini keimanan terhadap takdir, dan tandanya orang yang beriman terhadap takdir adalah dia meyakini apa yang merupakan takdirnya pasti tidak akan meleset darinya. Apa yang bukan takdirnya tidak akan menimpanya. Jadi ketika ada kejadian, maka dia langsung ingat takdir. Ketika ada musibah terjadi, langsung dia ingat takdir. Ya kan? Dia mengatakan qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang ke-61. Kata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fil musawwirin. Bab ma jaa fil musawwirin, bab keterangan yang datang tentang al musawwirin, penggambar, ya, tentang penggambar. Taib. Baik, sepertinya ini ada panjang ya tentang masalah penggambar, yang mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kenapa dibahas masalah gambar? Karena ternyata awal kali munculnya kesyirikan, yaitu di masa Nabi Nuh alaihi salam, itu gara-gara gambar, ya, yang meningkat jadi patung, ya. Istilahnya gambar itu seperti motivasi. Artinya kalau kita lihat gambarnya, kita ingat perjuangannya, kita ingat semangat juangnya, kita ingat jasa-jasanya, akhirnya kita semangat. Itu alasannya. Tapi ternyata setan pintar,
orang yang menggambar itu mati juga. Kemudian cucunya, cicitnya. Akhirnya di cucu atau cicit ini setan membisikkan bahwa dulu itu orang tua kalian, bapak-bapak kalian, kakek kalian itu menyembah gambar ini, patung ini. Mereka mengagungkannya, mereka memuliakannya. Akhirnya mulai terjadi bentuk-bentuk kesyirikan, ya, pengagungan terhadap patung-patung atau gambar-gambar. Insyaallah taala tentang masalah keterangan yang datang tentang al-musawwirin, para penggambar, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhil.